Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, PB1 dan PB2. Tema 2 berjudul Selalu Berhemat Energi. Subtema 1, Sumber Energi. Anak-anak perhatikan di halaman 1 dan amati gambar seorang ibu sedang menjemur pakaian. Seorang ayah sedang berolahraga dan adik bayi sedang dijemur. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, contoh, ibu kamu mencuci pakaian, ya, lalu menjemur di bawah sinar matahari, maka pakaian tersebut menjadi kering. Ya, matahari juga merupakan sumber vitamin D, ya, untuk tulang. Jadi kalau kita berolahraga atau menjemur adik bayi, itu bertujuan agar tulang-tulangnya menjadi sehat dan kuat. Untuk membuktikan bahwa matahari sumber energi, ya, maka nanti anak-anak melakukan percobaan. Percobaan di halaman 3, ya. Anak-anak ambil, ya, 2 tisu, 2 sapu tangan, dan 2 kertas, 2 lembar kertas. Nanti di halaman 3 ada bahan-bahannya yang harus anak-anak persiapkan untuk melakukan percobaan. Ya, bahwa matahari adalah sebagai sumber energi panas. Ya, percobaannya adalah membuktikan bahwa energi sebagai sumber panas. Nah, lalu tisu tersebut dibasahi. Ya, sapu tangan, tisu dan kertas tersebut anak-anak basahi, lalu dijemur. 1 tisu dijemur di tempat yang panas. 1 tisu lagi dijemur di tempat yang teduh. 1 sapu tangan dijemur di tempat yang panas. 1 sapu tangan lagi di tempat yang teduh. 1 kertas dijemur di tempat yang panas. 1 kertas lagi dijemur di tempat yang teduh. Setelah itu, anak-anak jemurnya bersamaan ya. Bersamaan jemurnya di antara tempat yang teduh dan panas tadi. Ya. Lalu anak-anak amati. Setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit, apa yang terjadi? Siapkan buku catatannya. Lihat di halaman 3 ada contoh tabelnya. Ya, yang atas ini adalah, yang pertama adalah di bawah sinar matahari tuh, yang ada gambar matahari, artinya anak-anak harus meletakkan tisu, kertas, dan sapu tangan di bawah sinar matahari. Sedangkan yang gambar pohon itu artinya anak-anak meletakkan tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat yang teduh. Dicatat hasilnya, 15 menit siapkan ya, waktunya anak-anak siapkan, lihat jam. Udah 15 menit nih, amati. Lalu setelah 30 menit, amati lagi apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut. Sampai 60 menit. Kalau sudah 60 menit selesai, lalu anak-anak mencatat hasilnya, membuat laporan hasil percobaannya. Ada di halaman 4. Laporan kegiatan percobaan. Nah, nama percobaannya tadi apa? Ya. Lalu tujuan percobaannya untuk apa? Ya. Alat-alatnya apa saja? Di depan tadi ada alat-alatnya ya. Terus langkah kerjanya. Langkah kerja itu caranya bagaimana anak-anak melakukan percobaan tersebut. Setelah itu kesimpulan. Ya, setelah 60 menit ternyata bagaimana hasilnya? Nah, itu anak-anak catat. Betul tidak bahwa matahari adalah sumber energi? Ya, itu nanti masuk ke kesimpulan. Baik anak-anak, setelah itu dilanjut ke halaman 5.
Oh iya anak-anak, yang tadi itu yang percobaan itu IPA ya. Yang percobaan tadi adalah mata pelajaran IPA. Lalu anak-anak masuk lagi ke halaman 5. Di halaman 5, anak-anak nanti membuat tabel. Ya. Membuat tabel atau yang disebut juga peta pikiran. Anak-anak buat peta pikiran seperti di halaman 5. Ya, tengah-tengahnya gambar matahari, boleh. Bu, nggak digambar boleh nggak, Bu? Saya ditulis saja, boleh. Bu, peta pikirannya saya berbeda, boleh nggak? Gambar bunga atau bulat boleh. Terserah ya, peta pikiran itu bebas, ya. Nah, nanti ini matahari kamu tuliskan, manfaatnya untuk apa, ya. Misalkan contoh, lebih bagus lagi anak-anak gambar, ya. Seperti gini nih gambarnya. Nih, Ibu perlihatkan. Tuh. Ini manfaat matahari. Ya, tuh dia buat peta pikirannya seperti ini, boleh. Kalau anak-anak ingin membuat peta pikiran seperti ini boleh. Ya, dengan contohnya matahari untuk menggerakkan layangan. Nah, kamu bikin layangan tuh di situ. Ya, menggerakkan angin, ya. Untuk menggerakkan angin sehingga bisa menerbangkan layang-layang. Ya. Tuh, ya. Terus untuk fotosintesis, anak-anak gambar tumbuhan. Ya. Nih, boleh digambar seperti ini boleh, ya. Boleh anak-anak gambar seperti itu. Contohnya nih ya. Matahari nih ya, dia kan terjadinya siang dan malam, ya. Menggerakkan angin sehingga anak-anak bisa bermain layangan, ya. Dibuat gambar-gambar yang menarik boleh. Tapi Bu, kalau saya tulis saja boleh tidak, Bu? Misalkan matahari untuk menjemur pakaian, ya. Untuk fotosintesis, ya. Boleh. Untuk mengeringkan ikan misalkan, boleh. Dan lain sebagainya. Boleh ya? Nah, lanjut anak-anak, nanti yang peta pikiran sama hasil percobaan itu difoto saja. Foto kirim ke WA Ibu Guru. Ya, dikirim ke WA Ibu Guru yang untuk percobaan sama peta pikiran tentang manfaat matahari, ya. Tentang manfaat sinar matahari. Itu di foto kirim ke WA Bu Guru. Jadi tidak usah ditulis di link, ya. Dilanjut ke halaman berikutnya, yaitu jangan lupa nanti kalau ada bacaannya dibaca dulu ya. Seperti kisah Ali si biji energi. Nah, setelah itu anak-anak lanjut ke halaman 7. Ya. Kita masuk ke tadi peta pikiran itu masuk ke ini anak-anak ya, pelajaran bahasa Indonesia ya. Peta pikiran bahasa Indonesia tadi yang percobaan matahari sebagai sumber energi panas itu IPA. Lalu peta pikiran ya, manfaat sinar matahari itu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke IPS. IPS itu ada di halaman 7. Tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi, ya, yang berguna untuk kehidupan manusia. Itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika kita gunakan terus-menerus tidak akan habis. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika kita gunakan terus-menerus dia akan habis dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ada kembali, membutuhkan waktu mungkin ribuan atau jutaan tahun. Karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu terbentuk dari fosil-fosil ya yang sudah tertimbun lama jutaan tahun di dalam tanah. Begitu ya anak-anak ya. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui apabila habis dia akan cepat ada kembali, ya. Contohnya apa sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contohnya hewan, tumbuhan, air, ya. Itu adalah sumber daya alam yang dapat
diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya apa? Minyak bumi, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti anak-anak menjawab pertanyaan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui di link form yang nanti akan Ibu Guru kirim. Ya, anak-anak nanti diisi dulu link formnya supaya Bu Guru bisa memasukkan nilainya. Nah, itu PB1 ya anak-anak ya. Tadi PB1 apa saja tugasnya? 1. Melakukan percobaan tentang untuk membuktikan bahwa matahari merupakan energi panas ya, atau sumber panas ya. Lalu kedua, membuat peta pikiran tentang manfaat sinar matahari. Boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk tulisan, peta pikiran. Yang ketiga adalah tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, itu IPS. Ibu lanjut ke PB2. Kenapa PB2 hari ini? Karena besok libur. Ibu gabung ya anak-anak ya. Nah, PB2 di situ ada SBDP ya. SBDP-nya tentang lagu menanam jagung. Nanti di PB berikutnya kita ketemu anak-anak menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo yang benar. Ya. Tempo itu adalah ukuran kecepatan dalam lagu. Ya, apakah lagu itu lambat atau cepat ya? Tempo adalah ukuran kecepatan dalam lagu. Nah, tempo yang menanam jagung adalah tempo allegretto ya, atau temponya agak cepat. Nah, untuk nama-nama tempo tadi udah Ibu share di grup. Anak-anak catat tuh ya, banyak tuh jenis-jenis tempo. Nah, kita sekarang akan belajar lagu menanam jagung dulu. Ibu akan berikan contoh ya. Lagu menanam jagung ya. Anak-anak mungkin nanti bisa lebih bagus dari Bu Guru. Ya, contoh ya. Oh ya, ciptaannya Ibu Sud ya. Lagu menanam jagung, ciptaannya Ibu Sud. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya banyak, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu temponya agak cepat ya, allegretto namanya. Nah, baiklah anak-anak, berlanjut ke halaman 11 ya. Di situ ada tangga nada. Ya. Tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu nada ya anak-anak ya. Nada apa anak-anak? Nada adalah bunyi yang beraturan. Ya, bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Ya, bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi tertentu itu adalah nada. Nah, lihat tangga nada berikut ini. Biasanya tangga nada disimbolkan dengan angka. Ya, contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya. Apabila ada titik di bawah, ya. Apabila tangga nada tersebut ada titik di bawah, artinya nada tersebut adalah rendah. Nada rendah. Apabila titiknya di atas, ya, nada tersebut tinggi nadanya. Apabila tidak ada tanda titik di atas maupun di bawah, itu nadanya sedang. Ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada titik di atas, ya, tinggi. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya. Jadi kalau ada titik di bawah, itu nadanya rendah. Apabila titik di atas, nadanya tinggi. Apabila tidak ada, ya, tidak ada tanda titiknya,
nadanya sedang. Nah, anak-anak perhatikan, hari ini juga di PB2 ada PPKN. PPKN kali ini ya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Kewajiban kita, hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Nah, apa hak itu anak-anak? Tentunya anak-anak sudah belajar di kelas 3. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Itu hak. Yang harus kita dapatkan, yang kita terima itu adalah hak, ya. Kalau kewajiban apa anak-anak? Segala sesuatu yang harus anak-anak lakukan. Nah, kita akan membahas kali ini adalah hak kita terhadap air bersih. Ya. Anak-anak mendapatkan hak terhadap air bersih. Contohnya apa? Hak untuk minum, hak untuk mandi, hak untuk mencuci, dan hak lain sebagainya. Di samping haknya, anak-anak juga punya kewajiban. Kewajiban anak-anak terhadap air bersih apa? Contohnya, memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, tidak boros, ya. Bijak, menggunakannya bijak. Artinya, kalau sudah tidak dipergunakan, misalkan anak-anak mandi nih, ya, airnya sudah penuh, kerannya ditutup, jangan dibiarkan airnya luber, ya, mengalir begitu saja tanpa ditutup kerannya. Atau ketika menyikat gigi, ya, menyikat gigi, kerannya dinyalakan terus-menerus. Itu juga tidak bijak menggunakan air bersih. Nah, kewajiban lainnya apa? Kewajiban lainnya kita harus menjaga kebersihan sungai. Jangan membuang sampah di sungai agar kebutuhan air bersih nanti kita terpenuhi. Ya, demikian anak-anak penjelasan Ibu kali ini, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam ucapan Bu Guru. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bu Guru. Insya Allah nanti kita tetap live minggu ini, cuman waktunya Bu Nur belum tahu ya. Nah, kalau anak-anak ya, kurang materi, Bu, saya penjelasannya kurang. Anak-anak bisa melihat di kelas pintar. Nanti Bu Nur kasih caranya membuka, ya. Caranya membuka kelas pintar tanpa ada Bu Guru, anak-anak pun bisa melihat pelajaran di kelas pintar. Mau lihat video, pembelajarannya ada di situ, ya. Silakan nanti Ibu kasih tahu cara membukanya, walaupun tidak ada Bu Guru, anak-anak bisa membuka kelas pintar sendiri. Nanti Ibu kasih tahu cara membukanya. Demikian anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Bu Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.